Oke, kali ini kita akan membahas bagaimana membuat grafik suatu fungsi dengan kalkulus. Nah, misalkan kita punya fungsi fx yang akan dibuat grafik dengan kalkulus. Yang pertama kita harus cari domain dan range-nya dari fungsi tersebut. Kemudian cek kesimetrisannya apakah dia fungsi genap atau fungsi ganjil. Fungsi genap itu adalah fungsi yang simetri dengan sumbu y, contohnya adalah fx sama dengan x kuadrat. Kira-kira dia gambar grafiknya seperti ini. Ini fx sama dengan x kuadrat. Dia itu simetri dengan sumbu y-nya. Kemudian fungsi ganjil ini contohnya fx sama dengan x pangkat 3 ya. Kita buat grafiknya seperti ini kira-kira. Jadi dia simetri terhadap titik 0,0 gitu. Bedanya fungsi genap dan fungsi ganjil adalah fungsi genap itu simetri dengan sumbu y, sedangkan kalau fungsi ganjil itu simetri dengan titik 0,0. Dan juga ada lagi fungsi yang tidak merupakan fungsi genap atau fungsi ganjil. Ya kita buat sembarang aja, misalkan kita punya grafik kayak gini, fungsinya nanti gambarnya misalkan kayak gini. Nah ini kan nggak simetri terhadap sumbu y dan juga nggak simetri dengan titik 0,0. Kemudian kita cari titik potong pada sumbu x dan sumbu y-nya jika ada. Kemudian cari titik kritis dengan turunan pertamanya. Lalu kita cari interval nilai x di mana fx-nya itu naik atau turun. Kalau misalkan dia naik, turunan pertamanya lebih dari 0, sedangkan kalau dia turun, fungsi turunannya kurang dari 0. Lalu cari interval x di mana fx-nya itu cekung atas atau cekung bawah. Kalau misalkan dia cekung atas, turunan keduanya lebih dari 0. Kalau misalkan dia cekung bawah, turunannya kurang dari 0. Lalu tentukan garis asimtot jika ada. Asimtot ini ada asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring. Nah sekarang gue mau ngasih tahu gimana cara nyari sumbu asimtot dari fungsi rasional. Misalkan kita punya fungsi rasional fx sama dengan px per qx. Kita bisa nyari asimtot tegaknya dengan mencari nilai c sehingga limit fx-nya ini tidak ada. Maka kita akan dapatkan asimtot tegaknya adalah x sama dengan c. Kemudian untuk asimtot datar kita cukup mencari nilai limit x menuju tak hingga dari fx-nya. Maka asimtot datarnya adalah y sama dengan nilai limit tersebut. Kemudian asimtot miring dapat dicari jika f-nya dapat dibentuk dengan fx sama dengan hx plus sx per qx, di mana hx ini adalah hasil pembagi dari px per qx dan sx ini adalah sisa dari pembagian px terhadap qx. Nah, kalau misalkan limit x menuju tak hingga dari sx per qx-nya sama dengan 0, maka asimtot miringnya adalah y sama dengan hx-nya. Jadi hasil baginya ini adalah asimtot miringnya. Oke, contohnya kita punya fungsi fx sama dengan x per x plus 1. Yang pertama kita cari dulu domainnya, ini berada di x tidak sama dengan min 1, karena kalau x-nya sama dengan min 1, itu akan menyebabkan penyebutnya sama dengan 0. Dan untuk range-nya ini berada pada bilangan real. Terus kita cek kesimetrisannya, kita lihat bahwa fungsinya ini bukan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Terus kita cari titik potongnya terhadap sumbu x dan sumbu y, kita dapatkan bahwa dia berpotongan pada titik asal yaitu 0,0. Terus kita cari turunan pertamanya, yaitu 1 per x plus 1 pangkat 2. Kita lihat di sini tidak memiliki akar ya, sehingga titik kritisnya tidak ada. Terus kalau kita lihat turunan pertamanya lagi, kita buat garis bilangannya pada interval dari min tak hingga sampai min 1 itu fungsinya naik. Kemudian kalau misalkan dari min 1 sampai tak hingga fungsinya juga naik. Jadi interval naiknya itu dari min tak hingga sampai tak hingga kecuali ketika x-nya sama dengan min 1. Terus kita cek turunan keduanya yaitu min 2 per x plus 1 pangkat 3. Kita buat garis bilangannya juga, kita dapatkan bahwa fungsinya cekung atas pada interval dari min tak hingga sampai min 1 dan cekung bawah pada interval dari min 1 sampai tak hingga. Nah, terus kita cari sumbu asimtotnya.
Yang pertama, asimtot tegaknya kita dapat limitnya tidak ada ketika X-nya sama dengan min 1. Jadi asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 1. Lalu kita cari limit X menuju hingga dari fungsinya, kita dapatkan sama dengan 1. Maka asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Nah, kita kumpulkan semua informasi yang udah ada. Di sini ada titik potongnya berada pada titik 0,0. Dan fungsinya naik pada interval min hingga sampai min 1 dan min 1 sampai hingga. Kemudian fungsinya cekung atas pada interval min hingga sampai min 1 dan cekung bawah pada interval dari min 1 sampai hingga. Asimtot tegaknya adalah X sama dengan min 1 dan asimtot datarnya adalah Y sama dengan 1. Nah, yang pertama kita plot dulu tadi titiknya di 0,0 ya, titik potong terhadap sumbu koordinatnya. Terus kita identifikasi mana interval naiknya. Di sini kan tadi naiknya dari min hingga sampai min 1 dan dari min 1 sampai hingga. Kemudian kita identifikasikan juga kecekungannya. Cekung atasnya itu berada pada interval dari min hingga sampai min 1 dan cekung bawahnya dari min 1 sampai hingga. Terus kita gambarkan garis asimtotnya. Di sini ada Y sama dengan 1 dan X sama dengan min 1. Lalu kita buat grafiknya ya. Di sini kita lihat dulu bagian yang sebelah kanan ya, bagian sebelah kanan dari asimtot tegaknya. Nah, di sini titiknya itu melewati 0,0 dan kita lihat juga bahwa sifat dari fungsinya itu cekung bawah dan naik. Cekung bawah itu gambarnya kan seperti ini ya. Gambarnya seperti ini. Karena dia naik, kita ambil gambar yang seperti ini aja gitu. Nah, gambar yang seperti ini nggak mungkin berada di atas ini nih. Dia mungkin ada di bawahnya. Jadi kita tarik dari titiknya di sini. Dia bentuknya cekung bawah. Ini dia langsung mengikuti asimtotnya, tapi nggak kena garis asimtotnya. Dan yang kesininya juga ya. Dari sini ke kanan. Ini terus dibuat sampai dia nggak menyentuh asimtotnya. Ini kurang bagus ya, harusnya dia hampir mendekati garis asimtotnya. Terus sebelah kirinya ini dia cekung atas, tapi fungsinya itu naik. Naik itu berarti cuman yang begini aja nih gambarnya. Nah, ini terjadi di sini nih. Di atasnya ya, karena di bawah nggak mungkin dibentuk yang cekung atas. Ya kira-kira seperti itu ya. Kalau kita buat gambar yang bagus, kira-kira seperti ini. Kalau pakai aplikasi gambarnya akan lebih bagus ya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini dan assalamualaikum.